Selamat pagi Pak, izin perkenalkan diri, nama saya Andre Rupati Lumban Tobing. Saya mahasiswa program studi PJJ Manajemen. Siang ini saya akan mempresentasikan tentang dampak bisnis intelijen terhadap kualitas pengambilan keputusan. Latar belakang, di era persaingan bisnis yang ketat, kecepatan dan ketepatan pengambilan keputusan menjadi kunci keberhasilan organisasi. Kemajuan teknologi informasi mengubah struktur manajemen. Bisnis intelijen menggabungkan teknologi dan metode efektif untuk meningkatkan laba. Bisnis intelijen menjawab kebutuhan analisis masalah secara mendalam. Rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah, bagaimana dampak bisnis intelijen dan decision support system terhadap kualitas pengambilan keputusan manajerial agar lebih efektif. Tujuan pembahasan, mengidentifikasikan dampak nyata bisnis intelijen dalam meningkatkan efektivitas keputusan berbasis data. Hasil pembahasan memberikan wawasan tentang integrasi teknologi dalam operasional bisnis yang modern. Landasan teori mengenal bisnis intelijen dan decision support system. Definisi bisnis intelijen. Bisnis intelijen merupakan serangkaian kegiatan untuk mengumpulkan dan menganalisis data organisasi guna mendukung keputusan yang lebih baik. Bisnis intelijen memanfaatkan data internal dan eksternal untuk menciptakan keunggulan kompetitif melalui pendayagunaan pengetahuan atau knowledge perusahaan. Langkah-langkah dalam proses bisnis intelijen, yaitu pengumpulan data, integrasi dari berbagai sumber operasional, pos maupun logistik. Yang kedua, melakukan pembersihan data, menghapus data ganda dan memperbaiki format yang rusak. Ketiga, penyimpanan. Data warehouse, wadah yang besar terpusat untuk data yang terstruktur. Keempat, visualisasi. Penyajian dalam grafik interaktif dan dashboard yang dinamis. Komponen decision support system. Manajemen data. Fungsi utamanya mengelola basis data internal dan eksternal. Yang kedua, manajemen model. Fungsi utama menyediakan analisis finansial, statistik, dan simulasi what if. Yang ketiga, antarmuka pengguna. Fungsi utama jembatan interaksi antara manajer dan visualisasi sistem. Yang keempat, berbasis pengetahuan. Dukungan AI dan business rules untuk masalah yang kompleks. Tahapan pengambilan keputusan. Model Simon. Yang pertama adalah intelijen. Pemindaian lingkungan untuk identifikasi masalah. Kedua, perancangan, pengembangan alternatif, solusi, dan uji kelayakan. Ketiga, pemilihan, memilih solusi terbaik berdasarkan risiko. Keempat, implementasi, pelaksanaan tindakan dan pemantauan yang berkala. Masalah nyata pada operasional retail. Pada divisi logistik yang sering saya alami, mengalami kesulitan dalam memprediksi kuantitas produk yang mau dipesan ataupun diminta kembali ke supplier. Laporan penjualan manual yang berbasis lembar kerja atau spreadsheet membutuhkan waktu mingguan untuk dikonsolidasikan. Akibatnya, manajer mengambil keputusan berdasarkan intuisi atau perkiraan kasar. Dampak buruknya adalah timbulnya biaya retur karena penumpukan stok barang yang tidak laku atau hilangnya potensi keuntungan karena barang yang diminati konsumen stoknya tidak ada. Sinergi bisnis intelijen dan decision support system. Budaya berbasis data. Pertama, penyediaan informasi berbasis fakta secara instan atau real-time information. Membantu manajer seketika dalam mengambil keputusan krusial menunggu lama demi menghindari hilangnya potensi penjualan. Kedua, reduksi human error. Menurunkan risiko pembengkakan biaya akibat retur barang atau biaya sewa gudang ekstra. Yang ketiga, transisi budaya keputusan berbasis data. Pemanfaatan bisnis intelijen dan decision support system sebagai mitra strategis yang mengarahkan manajer pada keputusan yang proaktif, adaptif, serta bernilai ekonomis tinggi bagi efisiensi perusahaan. Kesimpulan dan saran. Bisnis intelijen terbukti secara signifikan meningkatkan kualitas keputusan dengan memangkas waktu analis dan meminimalkan kesalahan manusia. Saran, investasi pada pelatihan talenta internal dan integrasi basis data antar departemen untuk menjaga validitas informasi jangka panjang. Sekian presentasi saya, Pak. Terima kasih atas perhatiannya.